Siapa kau? Kenapa kau menculikku? Kenapa aku menculikmu? 3 tahun lalu aku punya pasien yang dibunuh oleh keluargamu, Xiang. Aku tahu tentang itu. Sepupuku Xiang Haibo yang melakukannya. Setiap kesalahan ada pelakunya. Kau harus mencarinya. Ini tidak ada hubungannya denganku. Xiang Haibo adalah anggota keluargamu. Begitu juga kau. Hari ini kita mulai denganmu. Masuk. Apa yang kau lakukan? Apa yang sedang kau lakukan? Kita sedang apa? Cari 2 saudara laki-laki untuk melayanimu. Lalu bawa fotonya. Unggah rekaman keterikatan penur. Gairahmu daring. Kita akan membuat nama keluarga Xiang terkenal di seluruh negeri. Kau keji. Tangkap dia. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Kau siapa? Kau tidak pantas tahu. Keahlian macam apa ini? Apa kau baik-baik saja? Terima kasih telah menyelamatkanku. Nona, Anda terlalu baik. Aku baru saja melihat orang-orang ini memaksamu masuk ke mobil. Jadi aku mengikuti. Senang kau baik-baik saja. Mulai hari ini, kau adalah penyelamat hidupku. Nona, Anda terlalu baik. Kita akan bertemu lagi. Tunggu. Teknik yang baru saja kau gunakan. Mungkinkah itu seni yang hilang? Serangan mental. Nona, Anda salah. Jurus ini disebut serangan titik akupuntur batu terbang. Pukulan titik akupuntur batu terbang. Itu masih merupakan keahlian yang sangat kuat. Di mana semua orang? Tuan muda Anda sudah kembali. Untung aku datang tepat waktu dan menyelamatkan Xiang Qian. Kalau tidak, akibatnya tidak akan terpikirkan. Benar. Masalah yang saya minta Anda selidiki. Bagaimana perkembangannya? Siapa di balik semua ini? Tuan muda, di balik seluruh kejadian ini terkait dengan Yu Jianren ini, tidak dapat menghindari keterlibatan. Yu Jianren. The film was translated and narrated by M Media. Tuan, itu semua karena kecerobohanku sesaat. Aku menyinggungmu, Tuan. Kumohon, Tuan, biarkan aku pergi seperti kentut. Katakan padaku, siapa yang menyuruhmu mengejar Xiang Qian? Itu aku. Aku sendiri menginginkan kecantikan Nona Xiang. Aku sudah mengejarnya selama hampir. Kau baru-baru ini membuka peternakan ikan. Apakah itu benar? Benar, saya baru membukanya bulan lalu. Khusus untuk memelihara buaya. Apakah kau masih membutuhkan pakan? Butuh, tentu saja saya butuh. Aku akan bicara. Kalau begitu cepatlah bicara. Itu keluarga Lin. Lin Qiu. Ling Qiu. Syarat bajingan ini keluar. Tuan, aku sudah memberitahumu semuanya. Semua yang ingin kau ketahui. Kau harus menepati janjimu. Tuan muda, Anda baru saja kembali. Jadi Anda mungkin tidak akrab dengan keluarga Gu dari kota Xionggu. Mungkinkah keluarga Ling ini juga merupakan keluarga Gu? Betul. Pria muda yang menyelamatkanmu cukup terampil. Ya, meskipun dia bukan dari keluarga Gu, juga bisa mandiri, memegang tanggung jawab di satu pihak. Apakah kau mendapatkan informasi kontaknya? Tidak. Saat aku keluar, dia sudah pergi. Omong-omong, penculikmu terkait dengan pelatihan keluarga Xiang kami yang tidak memadai. Xiang Haibo itu membuat satu kesalahan dan menyebabkan semua ini. Kita harus belajar dari ini. Ya, paman ketiga. Xiang Qian, kamu sekarang presiden perusahaan. Kamu butuh pengawal. Paman ketiga, apakah kau menyarankan mencarikan aku seorang pengawal? Kak Lon, sudah berapa lama kamu menjadi The film sopir was untuk grup kita? translated Beberapa and tahun ini. narrated Ada by apa? M Media. Departemen keamanan kami sedang membuka lowongan. Tunjangannya sangat baik. Haruskah aku bicara dengan Che Elshan tentang memindahkanmu ke keamanan? Tidak tertarik.
Saudara Xuan. Mengerti, ada apa? Sesuatu telah terjadi. Apa yang bisa terjadi di siang bolong? Xiao dia telah dikulit. Apel. Baiklah, tunggu aku di sana. Aku segera datang. Siapa kau? Kenapa kau menculikku? Aku hanya mengikuti perintah. Kau telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung. Siapa? Kau pikir aku akan memberitahumu? Jieshan, Tolong aku. lepaskan Jieshan. Bocah, gerakan yang lumayan. Sayang sekali, kau tidak terlalu pintar. Apa maksudmu? Permintaan majikan kami sederhana. Serahkan buku dari keluarga Musyang, dan kami akan memastikan keselamatanmu mulai sekarang. Buku? Aku tidak tahu buku apa yang kau bicarakan. Apa yang akan terjadi jika aku, dengan lembut mengukir garis di wajahmu yang cantik? Apa yang kau lakukan? Takut sekarang. Beritahu kami, di mana buku itu disembunyikan. Bahkan jika kau membunuhku, aku tidak akan memberitahumu. Lakukan saja, kalau begitu. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginan Mo. Berhenti. Aku sudah pasti pernah melihat pria ini sebelumnya. Jangan mendekat. Nona muda keluarga Xiang ada di tanganku. Aku tidak ingin ada pertumpahan darah. Anak buahmu telah diurus. Kau tidak bisa melarikan diri. Seorang sopir biasa. Ternyata seorang petarung yang terampil. Bagaimana kau tahu aku seorang sopir? Siapa kau? The film was translated Mungkinkah dia? and narrated by Ini M. adalah serangan mental yang telah lama hilang. Penjahat selalu mati karena terlalu banyak bicara. Jerat jiwa. Berhenti. Lepaskan, dia salah satu dari kita. Anak muda. Kau serius? Aku hampir kehilangan apa kau tahu itu. Jerat jiwa, mencekik layar saya sampai patah. Zhang Jiankui paman ketiga saking tuan rumah keluarga Xiang. Kukira Nona Xiang telah diculik. Ternyata itu hanya permainan. Ini bukan permainan. Ini untuk Xiang Qian, untuk menemukan petugas perlindungan jarak dekat. Anak muda. Selamat. Bukankah aku pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya? Apa Nona Xiang? 2 tahun lalu, kau menyelamatkan seseorang. Insiden 2 tahun lalu adalah kesengajaan dari pihakku. Keluarga Xiang tidak boleh tahu alasanku menyelamatkan orang itu. Kalau tidak, kau bercandakan. Nona Xiang, 2 tahun lalu aku di luar negeri. Benarkah? Mudah menemukan orang yang terlihat mirip. Tetapi orang dengan kemampuan bela diri yang serupa, sulit ditemukan. Nona Xiang, Anda pasti salah. Ketika aku pergi untuk menyelamatkanmu hari itu, orang itu kebetulan saja pingsan karena tumor otak. Lagi pula aku tidak tahu. Serangan mental. Jika aku tahu serangan mental, apakah aku akan menjadi pengawalmu? Menurut laporan tes rumah sakit dan didiagnosis oleh paman ketigaku sendiri, orang itu memang menderita tumor otak. Jika kita mengesampingkan penggunaan serangan mental orang ini, lalu bagaimana dia tahu bahwa orang itu sakit? Mungkinkah? Biar ku beritahu yang sebenarnya Nona Xiang. Sebenarnya, aku telah mempelajari beberapa ilmu kedokteran sejak kecil. Jadi bisa melihat timbulnya penyakit. Cukup normal kan? Aku akan mempercayainya untuk saat ini. Lagi pula aku butuh seseorang. Pria ini terlihat cukup tampan. Kalau begitu dialah orangnya. Mulai hari ini, kau adalah pengawalku. Pengawal. Ya, selain menjadi pengawalku, kau juga akan menjadi pacarku di sebuah konferensi. Apa? Tuan muda, kami telah menemukan. Itu adalah keluarga Hong. Keluarga Hong. Keluarga Hong yang mana? Seperti keluarga Xiang, mereka adalah keluarga Gu, juga dalam bisnis farmasi. Keluarga Xiang sama sekali tidak bisa dikompromikan sekarang. Kalau tidak, rencanaku akan hancur. Apa yang harus dilakukan Tuan muda? Tolong beri saya instruksi Anda. Kau sekarang juga segera pergi selidiki semua bukti kriminal terhadap keluarga Hong. Ya tapi, 11 Cheng dari keluarga Xiang ini, apa yang harus kita lakukan tentang dia? Serahkan masalah ini padaku.
Hanya saja keluarga bela diri kuno Hong memiliki Hong Kuan yang legendaris di pihak mereka. Mereka cukup tanggun. Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri untuk menangani ini. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan saya. Biarkan. Hang Lu, seseorang dari keluarga Hong. Siapa kau? Si Cheng, dokter keluarga Xiang. Kenapa kau menangkapku? Dr. Ji. Mengundangmu ke sini dengan cara ini agak tiba-tiba. Aku bahkan tidak mengenalmu. Nah, sekarang kau tahu. Tapi, kau menggunakan metode ini untuk membuatku bertemu denganmu apa karena sebenarnya aku mencari Dr. Ji untuk membahas proposisi bisnis. Bisnis apa? Ini tentang hasil penelitian farmasi yang telah kau kerjakan selama beberapa tahun. Hasil penelitian. Kau salah perhitungan. Aku tidak akan mengkhianati keluarga Xiang. Berkhianat. Dr. Ziyi, kau bercanda. Nama keluargamu adalah Ziyi, bukan Xiang? Bagaimana mungkin ada pembicaraan tentang pengkhianatan? Tidak peduli apa yang kau katakan, aku sama sekali tidak akan mengkhianati keluarga Xiang. Jangan terlalu mutlak. Apapun yang ditawarkan keluarga Xiang kepadamu, aku bisa menggandakannya, bahkan lebih. Aku berdedikasi pada penelitianku. Aku tidak membutuhkan harta benda. Kau mungkin tidak membutuhkannya, tetapi keluargamu membutuhkannya. Istri dan anak-anakmu. Mereka membutuhkan kehidupan yang berkualitas. Pikirkanlah. Hong Lu dari keluarga Hong. Kau sulit ditemukan. Kau, siapa kau? Bagaimana kau bisa di sini? M Media. Dan siapa kau? Jangan khawatir. Aku pengawal Nona Xiang. Aku di sini untuk melindungimu. Kali ini. Untung kau datang tepat waktu. Terima kasih banyak. Dr. Ziyi, jika kau benar-benar berterima kasih, aku ingin meminta bantuanmu. Ada apa? Selama itu dalam kekuatanku, aku tidak akan ragu untuk membantu. Aku ingin kau merahasiakan fakta bahwa aku menyelamatkanmu. Rahasiakan ini. Ya, Ini. setiap orang punya rahasia. Aku hanya meminta Dr. Ziyi untuk melakukan satu bantuan ini untukku. Tolong Dr. Ziyi, berjanjilah padaku. Saat ini, anak muda sepertimu yang tidak tergoda oleh hal-hal materi sangat langka. Permintaanmu, aku telah menyetujuinya. Nona Xiang, begitulah kejadiannya. Saya tidak menyangka Dr. Ziyi, ahli pena dan pedang. Jangan khawatir, meskipun lembaga penelitian rusak, itu bisa dibangun kembali. Selama kau baik-baik saja. Hanya kebetulan tidak lebih. Aku punya firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Apa yang salah? Aku mengingatnya dengan jelas. Dalam berkas Dr. Ziyi, sama sekali tidak tahu bela diri. Selain itu, menurut informasi yang diberikan oleh polisi, mereka berdua oleh orang misterius dipukul hingga pingsan. Orang misterius. Benar. Dr. Ziyi, apakah Anda telah melihat orang misterius ini? Masuk. Direktur yang Anda ingin bertemu saya. Jika tidak ada lagi Direktur Shen, aku akan pergi keluar. Jangan terburu-buru. Bukankah kau bilang ada orang misterius yang terlibat? Tunggu sebentar. Biarkan saya menangani sesuatu yang lain dulu. Baiklah. Jiang Long, tentang apa yang kukatakan padamu kemarin. Apakah kau lupa? Ada apa? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk menyerahkan surat pengunduran dirimu dan keluar? Mengapa kau belum melakukan apa-apa? Direktur yang saya benar-benar membutuhkan pekerjaan ini. Bisakah Anda mempertimbangkan kembali? Apakah begitu caramu meminta bantuan? Maksud Direktur Xiang adalah masih ada kesempatan. Bukannya saya menyimpan dendam, tetapi berdasarkan penampilanmu kemarin, kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengawal. Departemen kebersihan kami kebetulan membutuhkan seseorang untuk membersihkan toilet. Jika kau tidak mau mengajukan pengunduran dirimu, kau bisa mulai sekarang. Jika kau melakukan pekerjaan dengan baik, saya bahkan mungkin mempromosikanmu menjadi kepala toilet. Aku belum bisa meninggalkan keluarga Xiang. Baiklah, aku akan menanggungnya. Baiklah, aku setuju. Anak muda, membuat kesalahan dan bersikap impulsif itu bisa dimengerti, tapi kau harus membayar harga atas impulsifmu. Percayalah, aku memperhatikanmu.
Tunggu sebentar. Dokter Sihi ingin mengatakan sesuatu. Direktur Shen, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Orang misterius itu adalah dia. Jianglong, Dokter Ziyi, bukankah aku sudah memberitahumu untuk merahasiakan ini? Tuan Jiang. Setelah semua yang kau lakukan, tidak hanya kau tidak dihargai, tetapi kau disuruh membersihkan toilet. Dedikasimu mengagumkan. Dan aku menghormatimu untuk itu. Tapi seseorang The harus film punya was hati nurani. translated and narrated Kau by menyelamatkan M hidupku. Media. Masalah ini, aku harus menjelaskannya kepada Direktur Shen. apakah kau yakin? Itu dia. Direktur Siang, aku tidak akan bercanda tentang hal seperti ini. Orang misterius. Dia bilang sesuatu terjadi pada keluarga kami. Ini menjelaskan semuanya. Hanya masalah ini, bagaimana dia tahu? Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan terjadi di sini? Paman ketiga, ada beberapa hal yang ingin kubicarakan dengan Jianglong sendirian. Baiklah, Dokter Ji. Mari kita diskusikan pemulihan lembaga penelitian. Jianglong sudah pergi sekarang. Kau bisa memberitahuku sekarang. Bagaimana kau tahu sesuatu akan terjadi pada keluarga Xiang kami? Saat itu aku punya teman sekelas yang merupakan seorang fotografer. Lalu hari itu, dia kebetulan menerbangkan drone-nya di sana dan merekamnya. Dia tahu aku bekerja untuk keluarga Xiang, jadi dia menelponku. Itu alasan yang bagus. Tapi, aku ingin tahu, apakah ada satu hal yang kau lakukan? Apa? Bukti kejahatan keluarga Hong dikirim secara anonim ke polisi. Sekarang keluarga Hong telah jatuh. Aku tidak tahu tentang itu. Apa kau tahu tentang itu? Kau bercanda, Nona Xiang. Aku tidak melakukannya. Kau bisa menyelamatkan Dr. Ziyi sendirian dan mengumpulkan beberapa bukti kriminal. Seharusnya tidak terlalu sulit. Kau salah paham. Aku benar-benar tidak melakukannya. Ini juga hal yang besar. Mengumpulkan bukti membutuhkan tenaga. Seharusnya bukan kau. Benar. Ngomong-ngomong Jianglong, aku punya beberapa kesalahpahaman tentangmu kemarin. Aku sekarang mencabut hukuman transfermu. Maukah kau kembali dan menjadi pengawalku? Aku hanya seorang pekerja. Apapun yang dikatakan bos aku lakukan. Betul. Tapi kau sebaiknya tidak menyembunyikan apapun dariku. Keluarga Hong adalah keluarga Guo. Hubungan mereka dan koneksi sangat luas. Bahkan jika keluarga Hong jatuh, orang-orang mereka tidak akan menyerah begitu saja. Jadi jika masalah ini benar-benar ada hubungannya denganmu, kau sebaiknya memberitahuku sekarang. Dengan begitu aku bisa menangani apa yang terjadi selanjutnya. Itu benar-benar bukan aku. Karena kau bilang begitu, maka kembalilah ke posisimu. Ya, Paman ketiga, cari seseorang untukku untuk mengawasi aktivitas Jianglong. Dia punya masalah. Aku punya firasat. Aku merasa dia menyembunyikan sesuatu dariku. Melakukan sesuatu. Baiklah, aku akan mencari seseorang yang dapat diandalkan untuk mengawasinya. Jianglong? Orang macam apa kau? Tuan Witua. Tunggu sebentar. Bolehkah aku bertanya, siapa Anda? Su Junshan dari kota Shanghai. Jadi Anda, ahli medis terkenal nasional. Su Junshan, Zhou Junshan dari kota Shanghai. yang asli. Memang aku Su Junshan. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Beberapa waktu lalu Anda mengirim seseorang untuk menemukanku. Kebetulan aku sedang pergi. Untungnya aku tiba tepat waktu. Tepat waktu. Dengan adanya Tuan Shou di sini, sepertinya penyakit ayahku sudah stabil. Anak muda, jangan bicara terlalu cepat. Kau harus tahu, selalu ada gunung dan langit yang lebih besar di luar sana. Di atasku, masih banyak ahli. Benar. Anak muda ini terlihat familiar. Aku hanya orang biasa. Bernama Jianglong. Tidak, kau seharusnya dari keluarga Shang. Aku pernah melihatmu di kediaman Shang. Ingatan orang tua ini sangat bagus. Benar-benar kau. Jadi kau dari keluarga Shang? Tuan Shou, Anda pasti salah. Ini teman Bai Xian yang sedang melewati kota Shonggu. Aku Shou semakin tua, dengan banyak kekurangan. Tetapi satu kebaikanku adalah ingatan yang sempurna. Dia
adalah sopir kecil keluarga Shang? Apel, sopir keluarga Shang? Tidak salah. Ingatan Tuan Shou. Sungguh luar biasa. Saya hanya seorang sopir untuk keluarga Shang. Karena Tuan Jiang adalah sopir keluarga Shang? Mengapa menipuku? Dan datang untuk menemui ayahku untuk berobat. Tuan Wu, Anda salah paham. Pertama-tama saya adalah teman Bai Xian. Kedua, saya tidak tinggal di kota Songgu. Bekerja sebagai sopir untuk keluarga Shang adalah karena kebutuhan. Bukankah itu juga untuk meminta? Keluarga Shang untuk merawat Tuan Wu tua. Ini, Saya datang ke sini kali ini memang untuk merawat Tuan tua. Apakah kamu percaya atau tidak? Terserah. Kal, kurasa Tuan Jiang ini bukan orang jahat. Jika dia tahu obat, mengapa tidak membiarkan dia menemui ayah? Kakak kedua kau dengar dia. Dia hanya sopir keluarga Shang? Apa kau yakin ingin menahannya di sini? Bukan kan? Tuan Shou di sini. Bagaimana mungkin ada yang salah? Tepatnya dengan aku di sini. Tidak ada yang bisa salah. Omong-omong Tuan Jiang, keluarga Wu kami belum pernah bertemu denganmu sebelumnya. Terlepas dari keterampilan medis Anda, mengapa kau tiba-tiba datang ke keluarga Wu kami? Mungkinkah kau dikirim oleh seseorang? Tuan Wu, Anda bercanda. Hanya sedikit orang di dunia ini yang bisa memerintah saya. Anak muda, jangan menyombongkan diri. Apa kau pikir ini kompetisi debat? The film was Melalui pengamatan translated awal. and narrated by M Media. Tuan Wu tua 5 tahun yang lalu. Seharusnya telah dipasangi pin baja di tulang belakang bagian bawahnya dan kaki kiri yang retak. Serta demensia pikun yang parah. Bagaimana kau tahu itu? Pergi saja ke rumah sakit dan periksa rekam medis Tuan Wu tua. Akan memberitahunya segalanya. Pagi ini Tuan Wu tua makan bubur millet untuk sarapan. Dan dia muntah. Apakah itu benar atau tidak? Bagaimana kau tahu itu? Beberapa orang pasti akan mengatakan bahwa saya memeriksa resep keluarga bukan. Sopir kecil, apa kau berbicara tentang aku? Ya, saya sedang berbicara tentang Anda. Kau, Tuan Shou. Sepertinya Tuan Jiang memang tahu obat. Jika itu masalahnya, maka biarkan sopir kecil ini mengobati Tuan tua. Tuan Wu, bolehkah saya mulai? Mengobati penyakit bukanlah permainan anak-anak. Jika Tuan Jiang benar-benar memiliki kemampuan penyembuhan yang ajaib, maka kau akan menjadi dermawan keluarga Wu kami. Anda terlalu baik, Tuan Wu. Tujuan saya di sini adalah untuk merawat Tuan Wu tua. Baiklah. Tolong obati ayahku. Berkat pemuda ini, penyembuhan ajaib. Aku merasa jauh lebih baik. Tuan Wu, orang tua itu baru saja pulih. Perutnya masih sedikit sakit. Seseorang perlu membuatkannya bubur susu tulang. Baiklah. Aku akan mengaturnya segera. Tuan Jiang. Tidak, Master Jian. Aku sangat menyinggung sebelumnya. Mohon maafkan aku. Karena ayahku sudah bangun. Maka kau, tentu saja adalah dermawan keluarga Wu kami. Anda terlalu baik, Tuan Wu. Apa yang saya katakan sebelumnya, setiap kata itu benar. Saya dan Bai Xiang berteman. Dan kali ini saya datang. Itu untuk menyembuhkan penyakit orang tua itu. Ini, apakah Tuan Jian ada hubungannya dengan keluarga Wu kami? Baiklah, Wu The tahu. film was translated and Alasan narrated sahabat by muda Jiang M merawatku. Media. Dia melakukannya untuk satu hal. Ayah, kau dapat mengingat hal-hal dari sebelumnya. Saat saya merawat orang tua itu, saya sempat menyembuhkan Alzheimer-nya. Dia akan berangsur-angsur membaik di masa depan. Kalau begitu aku sangat berterima kasih kepadamu. Sopir kecil ini. Tidak. Master Jiang merawat tuan tua. Apa alasannya? Sebenarnya, itu karena apa yang terjadi saat itu. Kematian Zhang Jixi. Baiklah Jiang Lon, kau benar-benar dari keluarga Shang, dikirim ke sini untuk membuat masalah. Wu tahu. Apa yang terjadi saat itu? Aku sudah menjelaskannya kepada keluarga Shang, adik kecil. Jika itu benar, bahwa keluarga Shang mengirimmu untuk menimbulkan masalah, dia hanya akan bertanya kepada keluarga Shang, mengapa repot-repot melakukan semua ini, untuk datang ke sini dan menyelamatkanku. Ini, Kematian Zhang Jixi adalah berhubungan dengan sebuah buku. Buku. Buku apa? Keluarga Wu kami dan keluarga Shang selalu memiliki pemahaman diam-diam. Pak Tua Zhang Jixi dan saya, kami adalah sahabat karib.
Ngomong-ngomong semuanya berawal dari buku itu. Dimulai. 30 tahun yang lalu. Sahabat lama, tahukah kau bagaimana aku mendapatkan keterampilan medisku? Bagaimana kau mendapatkannya? Dengan sifat pemabukmu. Bagaimana mungkin kau mendapatkannya? Pasti mencurikan. Apa yang kau katakan hanya setengah benar. Apa maksudnya? Hanya setengah benar. Keterampilan medisku. Semuanya berasal dari sebuah buku. Aku mendapatkan buku ini melalui seorang pencuri dan dapat membelinya. Begitu. Ayo, awalnya kupikir dia mabuk. Aku tidak terlalu memperhatikan, tapi apa yang terjadi kemudian tak terlupakan. 3 hari kemudian. Sahabat lama, selamatkan aku. Ada apa? Kira-kira begitulah yang terjadi. Sang Gizi tiba-tiba minum denganku di siang hari dan dibunuh malam itu. Itu cukup kebetulan. Jelas mereka ingin menyalahkan Anda. Tepat sekali. Keluarga Sen mempercayaiku. Sebagian dari apa yang dikatakan. Jika tidak, keluarga Sen akan mengejar nyawa kita. Jadi apa yang baru saja Anda katakan? Sang Yisi saat itu mempelajari keterampilan medisnya dari sebuah buku. Sang Gizi mengungkapkannya saat mabuk. Jadi kematiannya bisa juga terkait dengan buku ini. Itu juga dugaanku. Bagus. Karena sekarang saya mengerti bagaimana Sang Gizi meninggal. Lalu saya akan pergi. Anak muda, kau baru saja menyelamatkan hidupku. Dan kau pergi sekarang. Aku merasa tidak tenang. Tuan Witua, saya sedang berada di Songbu akhir-akhir ini. Saya tidak akan pergi. Kita akan bertemu lagi. Tunggu sebentar. Apakah ada hal lain Tuan Shou? Saya ingin menjadi murid Master Jian. Tidak mungkin. Tuan Shou, Anda adalah seorang tabib terkenal. Bagaimana saya bisa The berani film was menerima Anda sebagai murid translated saya? and Master Jiang, narrated Anda by terlalu M rendah hati. Media. Orang tua ini tidak layak. Lupakan soal magang. Lain hari, kita bisa bertukar pengetahuan medis. Selamat tinggal. Master Jian, Apa yang kau lakukan? Nona Shan, silakan ikut kami. Sang Qian pakai tangga. Aku yang akan menangani ini. Hati-hati. Jangan khawatirkan aku. Kompetisi penilaian keterampilan medis keluarga seni melalui tradisional. Berpartisipasi dalam kompetisi medis ini adalah keluarga Ling. Ling Qiu. Bagus. Baiklah. Keluarga Fan. Fan Xian. Dan kemudian ada seseorang dari luar keluarga Gu. Bakat luar biasa di bidang medis. Shuang Don. Siapa Shuang Dong ini? Mengapa aku belum pernah mendengar tentang orang ini? Kau tidak tahu kan? Orang ini adalah putra Presiden Majelis Nasional, Shuang Gui. Kura-kura tua Shuang Gui itu, mengapa tidak mengatakan itu anaknya sendiri, dan selesai dengan itu, masih bertele-tele? Kontestan terakhir adalah keluarga Shang, Shang Qian. Nona Shang mungkin ditahan, tapi itu tidak masalah. Kita akan menunggu sebentar. Keluarga yang benar-benar sombong. Membuat semua orang di tempat tersebut menunggunya sendirian. Menganggap kompetisi medis sebagai lelucon. Mungkin tidak begitu pandai dalam pengobatan. Ada apa dengan Shang Qian? Benar. Semuanya. Keluarga Shang terlalu arogan. Aku sarankan kita mendiskualifikasi Shang Qian. Ya, diskualifikasi dia. Saya setuju untuk mendiskualifikasi. Kelayakan Jiang Qian untuk berkompetisi. Waktunya belum tiba. Kau membatalkan kualifikasi partisipasi orang lain. Aturan adalah dimaksudkan untuk dilanggar sesuka hati. Ini tepat pada jamnya sekarang.
Menurut aturan, kedatangan Nona Xiang tepat waktu. Jadi proposal Anda agak di luar konteks. Paman ketiga. Kompetisi ini dari koleksi besar, ringkasan seni medis Tiongkok saya, hingga detail terkecil, dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah pengenalan objek dan identifikasi instrumen. Saudara, tolong lepaskan aku. Aku punya ibu berusia 80 tahun. Berhenti. Mengocer. Katakan siapa dalangnya. Ini adalah perselisihan internal dalam keluarga Xiang. Ini bukan urusan kita. Katakan dengan jelas. Adalah Xiang Haibo. Sang Haibo. Bajingan itu lagi. Aku tidak akan melepaskannya. Kau yakin ingin pergi ke pasar barang antik? Aku harus pergi untuk menghilangkan kutukan keluarga. Kalau tidak pada akhirnya, seperti ayahku, keluarga ini akan lenyap. Jangan terlalu memaksakan diri. Jika kau benar-benar tidak bisa melakukannya, cepatlah kembali menikah dan punya anak untukku. Melanjutkan garis keturunan keluarga kita adalah hal yang terpenting. Menikah dan punya anak. Apakah kau ingin mereka mati muda di masa jayanya? Hari demi hari seperti ini, kapan akan berakhir? Kau hanya perlu menemukan metode pengobatan Xiang Yizi untuk memiliki secercah harapan untuk bertahan hidup. Dulu aku juga diobati oleh Xiang Yizi. Hanya dengan begitu bisa mematahkan kutukan pada diriku. Sayang sekali Xiang Yizi, dia. Jangan khawatir, aku tahu dia telah berbaik hati kepada keluarga kita. Aku tidak akan melakukan apapun kepada keluarganya. Kalau begitu pergilah. Hati-hati paman kedua. Di usiamu ini, kekuatan kutukan akan semakin cepat. Kau perlu mengambil tindakan pencegahan sebelumnya untuk menghindari situasi yang tidak terkendali. Barang-barangnya baru tiba hari ini. Diantar oleh 2 pemuda. Itu laki-laki. Terlihat kuat dan sehat. Bagus The film sekali. was translated and narrated by M Media. Kau menginginkannya sekarang? Dia baru saja tiba. Aku bahkan belum sempat untuk memeriksa golongan darahnya. Kenapa terburu-buru? Baiklah, tunggu sebentar. Anak muda. Dalam hidup ini, siklus hidup dan mati hanyalah masalah waktu. Biar ku periksa golongan darahmu dan ambil apa yang dibutuhkan, maka kau akan bebas. Semoga kau mendapatkan kehidupan selanjutnya yang baik. Bagaimana mungkin? Darahmu emas. Di mana 2 lainnya? Ya. Anak muda. Orang yang kau cari. Di sini. Anak ini aneh. Darah ini emas. Aku melihat matanya barusan. Aku pusing. Orang ini, dia monster. Tidak becus. Bilang saja kau tidak becus. Jangan lakukan hal yang tidak berguna ini. Ya, kau benar memarahiku. Anak muda, kau terlihat agak istimewa. Kemarilah. Seseorang benar-benar lolos. Tangkap dia. Teman sekelas lama. Menurut pertandingan kedua, Nona Lingqiu 97 poin. Nona Xiangqian 98 poin. Bagus. Aku tahu aku memilih orang yang tepat. Orang tua. Akan kubiarkan kau bangga sebentar. Kau akan mendapatkan balasannya. Tuan ke-8. Cukup sombong.
Taipan, kami hanya mencoba mencari nafkah. Memperdagangkan manusia dan organ. Kau sebut itu mencari nafkah. Kami benar-benar tidak berdaya. Lihatlah seseorang sepertiku. Bagaimana mungkin aku bisa menjalankan yang begitu besar rantai industri? Melihat penampilan pria ini, seharusnya dia tidak berbohong. Karena aku telah mengalami ini hari ini. Aku harus sampai ke dasar ini. Cari tahu. Kau boleh memperlakukanku seperti sampah, dan biarkan aku pergi. Aku akan membakar dupa untukmu setiap tahun, membuatkan tablet panjang umur untukmu. Mengutukku sampai mati. Aku hanya bicara omong kosong. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Hentikan omong kosongnya. Katakan siapa yang mengirimmu. Itu Yubin. Itu dia. Keluarga Yu dari keluarga Gu. Yubin. Betul, itu dia. Baiklah. Bajingan tak berperasaan ini. Aku. Lupakan saja. Tidak ada yang bisa kulakukan. Anak ini yang melakukan semuanya. Taipan, selama kau membiarkanku pergi, apapun yang ingin kau lakukan di masa depan, beritahu saja aku. Aku menyuruhmu untuk membunuh Yubin. Beraninya kau. Hal ini. Baiklah. Jangan bertele-tele. Katakan padaku. Apa yang mereka lakukan? Aku tahu ini. Keduanya adalah anak buah Xiang Haibo. Xiang Haibo menyuruhnya untuk mengurus Nona Xiangqian. Tujuan mereka adalah untuk mengganggu kompetisi keterampilan medis hari ini. Sialan. Kau sia-siakan. Selama ini aku mengirim kau ke luar negeri. Apa kau belajar dengan percuma? Ayah, tidak peduli seberapa keras aku mencoba. Aku tidak bisa menyaingi Jiang Qian dan Ling Qiu. Sekarang kau bahkan membuatku malu. Sudahlah, pulang saja. Jangan berkeliaran di sini. Baiklah, aku akan pulang. Sekarang di babak final adalah Nona Xiangqian dari keluarga Xiang dan Nona Ling Qiu dari keluarga Lin. Kompetisi keterampilan medis ini sudah cukup menegangkan. Tak disangka keduanya mahir dalam diagnosa denyut nadi benang sutra yang telah lama hilang. Sungguh menakjubkan. The film was translated and narrated by M Media. Xiangqian ada apa denganmu, suster? Dia kelelahan. Bagaimana bisa terjadi? Kalau begitu, Direktur Xiang, apakah keluarga Xiang Anda ingin menghentikan kompetisi? Tidak bisa dihentikan. Tapi Nona Xiang? Kalau begitu gunakan catatan diagnosa Xiangqian ini untuk membuat keputusan. Saya setuju dengan keputusan Direktur Xiang, karena semua orang bilang begitu. Kalau begitu saya. Aku tidak setuju. Siapa dia? Omong besar sekali. Saya pernah melihat orang ini sebelumnya, sepertinya sopir. Nona Xiang? Apel. Sopir rendahan, berani ikut campur dalam acara seperti ini. Tidak takut mempermalukan dirinya sendiri. Mana petugas keamanan? Usir dia. Anak ini sudah gila. Acara sepenting ini, apa yang dia lakukan di sini? Tapi lagi pula, ada baiknya dia menjaga Xiangqian. Tidak sopan. Tidakkah kau tahu orang di hadap ANM? Ini juga seorang ahli medis. Kukatakan Shou tua. Orang ini, saya sudah melihatnya lebih dari sekali. Dia sepertinya sopir keluarga Xiang. Bagaimana mungkin dia seorang ahli medis? Tuan Hu benar. Jianglong, memang sopir keluarga Xiang kami. Apa yang kau tahu? Dulu aku ingin menjadikan guru Jiang sebagai guruku, dan dia tidak setuju, dan kau masih di sini. Bicara begitu lancang. Bagaimana mungkin? Chu tua, hentikan omong kosongmu. Jianglong adalah salah satu dari keluarga Xiang kami. Aku yang paling tahu. Jianglong, apa yang kau lakukan? Jika aku datang sesaat kemudian, Xiangqian pasti sudah menjadi mayat. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Dia hanya kelelahan. Ini benar-benar keracunan. Chu tua, kau pasti salah. Aku sendiri yang memeriksa nadinya. Apa kau meragukan keahlianku atau apa? Xuangui, ada apa? Bagaimana aku tahu? Ini tempatmu, dan semua yang terjadi di sini. Kau bertanggung jawab penuh atas acara ini. Apa yang terjadi padaku? Kau telah diracuni. Untung aku datang tepat waktu. Kau menyelamatkanku lagi. Ada apa dengan ekspresinya? Apakah dia tidak menyukaiku atau berpikir statusnya tidak cocok denganku? Karena Nona Xiang sudah bangun. Lanjutkan kompetisi. Xiangqian, bagaimana menurutmu? Aku baik-baik saja. Ayo lanjutkan. Baguslah. Xiangqian jangan khawatir. Apapun hasilnya, aku akan mengusut tuntas masalah ini.
Catatan diagnosa. Kedua nona muda ini, meskipun sedikit berbeda, hampir tepat menggambarkan anomali fisik pasien. Namun, jika kita harus menentukan pemenang, Tunggu. Aku baru saja pingsan. Ada satu detail penting yang hilang. item terakhir, Tepatnya, ini tentang jenis kelamin pasien ini. lanjutkan. Pasien ini perempuan. Dan hamil. Sepertinya kembar. Bagaimana mungkin? Orang itu tadi, jelas kuat dan tegap, dengan sifat yang berapi-api. Bagaimana mungkin dia seorang wanita? Keahlian medis keluarga Shang sungguh tak tertandingi. Maman, pasien itu adalah seorang wanita muda yang mengandung anak kembar. Saya nyatakan, pemenang kompetisi ini adalah Shang Qian dari keluarga Shang. Bagus. Jianglong, terima kasih untukmu hari ini. Kalau tidak, Shang Qian akan berada dalam The bahaya. film was Aku hanya tiba di waktu yang tepat. translated and narrated Benar by saudara M Jiang, Media. orang-orang yang menghentikan kita pagi ini. Siapa mereka? Mereka adalah anak buah Sang Haibo. Apa? Itu dia. Jadi racun dalam diriku ini juga berhubungan dengannya. Itu belum pasti. Kita harus bertanya padanya. Bajingan itu belum berubah. Setelah kita kembali, aku akan menghapusnya dari daftar keluarga. Aku hanya ingin tahu, dalam kompetisi yang begitu ketat, bagaimana mungkin seseorang memberikan racun? Aku benar-benar tidak mengerti ini. Maksudmu? Mungkin ada orang lain. Logikanya, tempat ini sangat aman. Bagaimana mungkin seseorang mengeksploitasi celah? Aku akan menyelidiki lebih lanjut saat aku kembali. Benar Jianglong. Di mana kau mempelajari keterampilan medismu? Aku menderita penyakit aneh sejak kecil. Karena tidak dapat disembuhkan, aku mulai belajar kedokteran sendiri. Tak heran, kau bilang sebelumnya penyakit Kuan Wu tua yang kau sembuhkan. Aku tidak percaya, ternyata itu benar. Kau menyembuhkan penyakit Pak Tua Wu. Tidak, bagaimana aku bisa mengatakan itu? Aku melakukannya. Tapi kau anggota keluarga Shang. Dengan melakukan ini, apakah kau mempertimbangkan konsekuensinya? Kau bilang, dengan merawat Tuan Wu tua, aku melanggar pantangan keluarga Xiang. Kalau begitu aku bisa pergi. Jangan berpikir hanya karena kau menyelamatkan Shang Qian. Aku akan menahan diri. Mulai hari ini, kamu tidak perlu datang ke kediaman Shang lagi. Paman ketiga, jangan seperti ini. Saudara Jiang dia juga, sebuah tindakan kebaikan. Shang Qian, ini menyangkut reputasi keluarga Shang kami. Keluarga Shang dan Wu tidak bisa berteman. Dia hanya seorang sopir. Bekerja keras merawat orang lain. Bahkan menyembuhkan musuh keluarga Shang kami. Karena itu masalahnya. Maaf atas gangguan sebelumnya. Tunggu. Sejak orang tua saya meninggal, tidak ada seorang pun yang sebaik ini kepada saya. Jangan pergi, oke? Xiang Qian, kau dan aku berbeda. Kau memiliki masa depan yang cerah. Tapi aku Aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau pikir, kita tidak cocok? Tidak pantas untukku. bukan itu maksudku. Maksudku. Lupakan saja. Mari kita masing-masing menjaga diri. Kau harus pergi. Setelah kau pergi, jangan pernah kembali. Tuan muda, Duduk. masalahnya telah diselidiki. Xiang Qian, diracuni oleh siapa? Masalah ini agak rumit. Bukankah itu Zhang Haibo? Masalah ini terkait dengan Shang Haibo. Tapi, racun ini diterapkan pada ini. Diagnosis benang gantung. Betul, Nona Shang hadir. Selama diagnosis, menggunakan benang sutra ini, seseorang mengoleskan racun mematikan padanya. Siapa yang memberikan racunnya? Tidak akan membahayakan sang diagnostisi. Hanya Zhuang Gui yang bisa melakukannya. Betul, Tapi kenapa dia meracuninya? Meracuni Xiang Qian. Tuan muda, pikirkan sebaliknya. Jika Nona Shang meninggal di tempat kejadian, maka keluarga Shang, siapa yang akan mereka curigai pertama kali? Keluarga Ling. Ya, Apakah mereka mau? Keluarga Xiang dan Ling. Untuk menimbulkan masalah. sepertinya begitu. Bagaimana dengan Tuan ke-8? Tuan muda, Tuan ke-8 ini tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Dia tampaknya seorang ahli.
The film was Seorang translated ahli. and narrated by Apakah M dia? Media. Menipuku seperti ini dulu. Sulit dikatakan. Ada hal lain yang tidak biasa. Sebelumnya saya mengirim saudara-saudara perkumpulan naga putih untuk menguji kemampuannya. 3 ahli tingkat pertama pergi. Semuanya terluka olehnya. Nyaris lolos. Aku ditipu olehnya. Seperti itu sebelumnya. Sepertinya begitu. Jika itu masalahnya, apa yang dia katakan tentang Yubin itu? Apakah itu benar? Tidak juga. Yubin ini, dia memang terlibat dalam perdagangan organ, aktivitas ilegal. Tapi Tuan ke-8 ini menjaga dirinya tetap bersih. Sama sekali tidak terlibat. Sepertinya orang-orang besar ini, semua suka menyamar sebagai orang kecil, membohongi dunia. Aku harus lebih memperhatikannya di masa depan. Oh ya Tuan muda, si tua bangkas yang Jiankui itu memperlakukan Anda seperti itu. Haruskah kita mengirim seseorang untuk memberinya pelajaran? Apa? Kau tidak ingin pensiun dan menjadi taipan. Jadilah orang terkaya. Setelah ancaman dari Nona Lingqiu dari keluarga Lin, saya jadi mengerti beberapa hal tak terhindarkan. Bagus sekali. Tapi Zhang Jiankui itu, Keluarga Xiang mereka telah berbaik hati kepada keluarga kita. Jangankan Xiang Jiankui. Bahkan si brengsek Xiang Haibo itu. Aku tidak bisa menyentuhnya. tapi Tuan muda, tubuh Anda tidak bisa terus begini. Keluarga Xiang ini pasti menyembunyikan obat yang dapat menyembuhkan, yang bisa menyembuhkan tubuh Anda. Atau Bukan resep, tapi sebuah buku. buku apa? Khususnya, aku juga tidak tahu. Bagaimana mereka melakukan sesuatu? Tugas sederhana menabur perselisihan, dan mereka bahkan tidak bisa melakukannya. Rencana besar saya, kapan akan terwujud? Tuan Hu, tolong tenang. Saya salah menangani masalah ini. Yakinlah saya akan memberi Anda jawaban yang memuaskan. Baiklah, kalau begitu, aku akan menunggu jawabanmu. Bajingan. Tindakan mengirim seseorang untuk mencegat sepupumu. Kau mengacaukannya. Aku hampir mendapat masalah oleh sopir kecil itu. Dibunuh. Tuan ke-8. Aku tidak ingin ada yang salah. Siapa yang tahu kalau sialan itu? Sopir bau itu sangat terampil. Sopir kecil itu cukup mahir dalam kungfu. Aku tidak punya pilihan selain mengkhianati rekan saya Yubin. Betul. Dia sudah ditangkap oleh polisi. Kalau begitu, apa langkah selanjutnya? Tugasmu selanjutnya sederhana. Keluargamu Xiang memiliki sebuah buku. Disebut Kitab Suci Pengobatan. Curi dan berikan padaku. Itu saja. Tapi itu pusaka keluarga Xiang kami, dan selalu disimpan oleh Zhang Jiankui dengan sangat aman. Aku takut akan sulit didapatkan. Tentu saja aku tahu itu. Kalau tidak, mengapa aku mencarimu? Tapi sekarang aku tidak memiliki kepercayaan Zhang Jiankui. Dan di kompetisi medis terakhir insiden keracunan. Aku takut tak terelakkan membuat Zhang Jiankui mencurigai saya. Ini masalahmu. Jangan bilang The film was translated kau hanya perlu membawa and buku itu. narrated by M Media. Uang yang kau berutang padaku akan dihapuskan. Tuan ke-8. Ini tidak cukup. Apalagi yang kau inginkan? Setidaknya beri aku 1 miliar uang tunai. Kalau tidak, kesepakatan ini batal. Baiklah. Aku setuju. Direktur Shen, ada pertemuan lain siang ini. Apakah Anda ingin bersiap terlebih dahulu? Mengerti? Benar. Ada kabar dari Jianglong? Kami belum bisa menghubunginya. Tapi Direktur Shen, bukankah Anda memiliki informasi kontaknya? Aku bilang tidak ada kontak, aku tidak akan menemuinya hari ini. Aku akan menghubunginya. Apa yang orang lain pikirkan tentangku? Saudara Zhang, kau mencariku. Kudengar di konferensi medis. Saudara Zhuang pergi di tengah jalan. Ayahku memarahiku. Mengatakan aku mempermalukannya. Bagaimana aku bisa tinggal di sana? Itu hanya kalah dalam kompetisi. Paman Zhuang benar-benar tidak mungkin. Setelah kompetisi, tahukah kau apa yang terjadi? Aku tahu. Hanya saja tidak tahu bajingan mana menyakiti Dewi di hatiku.
Jika aku tahu siapa yang melakukannya, aku pasti akan memotong dalangnya dan memberikannya kepada anjing. Dan memberi makan dia untuk anjing. Tidak peduli siapa yang melakukannya. Sudah berakhir. Kita harus melanjutkan hidup. Ya. Tapi saudara Zhang, kau tidak benar-benar mengajakku minum teh kan? Tentu saja tidak. Kalau begitu aku mendengarkan saudara. Kau menyukai sepupuku. Adalah sesuatu yang semua orang tahu. Tapi sopir kecil itu sampai di sana selangkah lebih maju. Xiang Qian juga terpesona oleh pemuda malang itu. Aku tahu tentang ini. Aku juga mengkhawatirkannya. Aku baru saja mendapat kabar. Sopir kecil itu, paman ketigaku menendangnya. Keluar dari keluarga Xiang, ini kesempatan bagus. Saudara Xiang, maukah kau membantuku dapatkan Xiang Qian? Aku bukan dewi-dewimu. Kenapa kau begitu bersemangat? Aku terlalu bersemangat. Karena saudara Xiang bersedia membantuku. Aku yakin, aku bisa mendapatkan Xiang Qian. Jangan khawatir. Aku akan menjadi kakak iparmu. Tentu saja. Tapi Xiang Qian sepertinya tidak memiliki perasaan padaku. Bagaimana aku harus melanjutkannya? Bukankah kau dan Xiang Qian teman sekelas lama? Ini punya potensi besar? Maksudmu? Aku harus mengadakan reuni kelas. Ini kesempatan yang bagus. Membantumu. Bagus. Tuan muda, menurut penyelidikan saya, Tuan ke-8 ini The tampaknya film was terhubung translated dengan organisasi and pembunuh narrated awan by iblis. M-Media. Mungkinkah? Secara internasional, organisasi awan iblis yang terkenal kejam. Tuan ke-8 ini tidak sederhana. Tapi bagaimana mungkin organisasi awan iblis muncul di kota Songgu? Mungkinkah mereka juga mengincar buku itu? Kemungkinan itu tidak dapat dikesampingkan. Kau harus memperhatikan dengan seksama terhadap gerakan mereka dan pastikan keselamatanmu sendiri. Ya. Zhang. Sejak kita lulus universitas. Sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Kudengar, kau sekarang seorang manajer penjualan untuk perusahaan terdaftar. Sungguhan atau palsu? Aku tak bisa menandingi kalian. Lihat Shuangdon. Dia memesan seluruh aula perjamuan. Kemewahan semacam itu, di luar kemampuan pecundang miskin sepertiku. Setidaknya Zhang Zan punya kesadaran diri. Dia selalu bisa menemukan tempatnya dalam situasi tertentu. Xiaomei, kau semakin cantik. Lihat betapa pelitnya dirimu. Aku begitu cantik. Kenapa kau tak pernah mengejarku? Semua orang, lihat siapa itu? Teman-teman lama, bagaimana kabar kalian selama ini? Primadona kampus masih mempesona. Wang Heming seumur hidup ini menjadi teman sekelas The Xiang film was Qian translated and adalah sesuatu narrated yang by bisa kubanggakan M-Media. selamanya. Bukankah itu jelas? Semua orang akan mengatakan itu. Ini bukan tentang kemampuannya sendiri, hanya keberuntungan dalam reinkarnasi. Liang Xiaomei bukannya ingin merusak suasana. Tapi aku selalu ingin bereinkarnasi sebagai wanita. Tapi aku tak seberuntung itu. Entah Aisyah atau kodok. Manusia ya. Semua sudah ditakdirkan. Tak heran, reinkarnasi adalah sebuah keahlian. Mengapa kalian semua ada di sini? Begitu awal, kami juga baru sampai. Namun, kau tampak memukau hari ini, Jiang Qian. Kau terlihat cantik juga, Jiang Qian. Kau tak pernah memuji orang seperti ini. Tapi sekarang melihatmu, auramu telah berubah. Rasanya kau telah menjadi orang yang berbeda. Betul sekali. Aku juga berpikir begitu. Kau tidak sedingin dulu. Kau menjadi lebih lembut dari sebelumnya. Kita satu sekolah dulu. Sekarang, kau pasti berbeda dari sebelumnya. Aku memperhatikan dahimu yang penuh. Wajah merona. Dan kepribadian yang berubah. Hanya ada satu penjelasan. Sejak kapan kau belajar membaca wajah? Lalu beritahu kami, apa yang terjadi dengan Xiang Qian? Sederhana, hanya ada satu penjelasan. Dia punya pria. Kau salah paham. Bagaimana mungkin? Penjelasan adalah penyamaran. Lihat dirimu, di depan teman sekelas lamamu. Masih bersembunyi. Beritahu kami siapa dia. Juang Dong, mungkin tidak akan melamarku kan?
Keluarganya begitu kaya, jika dia benar-benar melamarku, aku pasti akan mengiyakan. Xiang Qian, sejak lulus universitas, aku selalu memikirkanmu. Aku tahu kau luar biasa, meskipun kau ragu padaku. Aku ingin bilang, aku sangat menyukaimu. Bersatulah. Rubah betina, Bersatulah. Kau bawa aura jalangmu kemana-mana. Zuang Dong, ini reuni kelas. Apa maksudnya ini? Aku tulus padamu. Sejujurnya, aku tidak punya perasaan apapun padamu. Kenapa? Keluargaku, statusku, kemampuanku, yang mana yang tidak top? Yang mana? Menyebalkan, minggir. Kau pelayan apa kau ingin mati? Kau bartender kecil. Apa kau gila? Bartender tampan itu tipeku. Liang Xiaomei. Bisakah kau punya sedikit sopan santun? Melihat pria tampan, kau hanya ingin mendapatkannya. Kau masih membicarakanku, dan aku akan merobek mulutmu. Kau sopir kecil itu. Sopir kecil apa? Kalian saling kenal. Dalam perjalanan ke sini, aku melihat pedagang kaki lima menjual kalung. Kupikir yang ini cukup bagus. Apa kau suka? Selama itu darimu. Aku menyukainya. Baiklah, ini untukmu. Kalung murahan dari pedagang kaki lima diperlakukan seperti harta karun. Dunia ini benar-benar tidak adil, meninggalkan kami para pria lajang dalam keadaan seperti ini. Kukira dia cowok kaya yang tampan. Tanpa diduga, dia pecundang miskin. Barang KW. Apa yang kau tahu? Inilah yang kau sebut romansa. Xiang Qian, apa kau benar-benar memilih barang KW cowok ini daripada melirikku? Suang dong. Sudah kubilang. Aku tidak punya perasaan padamu. Kau harus menyerah sekarang. Kalau begitu, kita lihat saja. Inilah yang mereka sebut cinta bertepuk sebelah tangan. Seperti The film mengalir was acuh tak acuh. translated Kenapa and gantung diri di narrated satu by pohon? M Beberapa Media. orang memang suka pecundang miskin. Kenapa kita berdua tidak mencobanya? Hanya, Juang dong kau. beberapa orang selalu berpikir mereka adalah bunga yang bisa tumbuh di mana saja, bahkan mendarat di kotoran sapi. Mereka masih ditolak olehnya. Wang Hemeng. Apa yang kau katakan? Bercanda. Jika kau mau, kita berdua bisa mengobrol. Aku jamin kau akan bahagia setiap hari. Inyahlah. Baiklah Xiaomi. Ini reuni kelas, hanya bercanda. Iya, reuni kelas hari ini. Aku yang menanggung semua biayanya. Selamat bersenang-senang semuanya. Baiklah. Lalu, aku akan memancing orang itu ke ruang pribadi. Kalau begitu aku merepotkanmu saudaraku. Untuk menjaganya dengan baik. Jangan khawatir, selama komisi ada. Kami melakukan sesuatu. Dengan bersin dan avisin, aku ingin salah satu kakinya. Aku akan melipat gandakan harganya 3 kali lipat. Langsung saja. Dasar kau tua licik. Kau menyembunyikannya dengan sangat baik. Aku sudah mencari kemana-mana. Di rumah. Tidak mungkin ada di rumah. Aku juga sudah mencari di rumah leluhur. Kantor Xiang Jianku itu. Ketemu. Dasar kau tua licik. Kau menyembunyikannya dalam-dalam. Sang Haibo. Apa yang kau lakukan? Kau orang tua bodoh, kau mencabut status klanku. Jadi aku harus mendapatkan kembali sebagian dari apa yang menjadi hakku. Kitab suci pengobatan. Letakkan buku itu. Meletakkan bebek yang sudah kutangkap? Bagaimana mungkin aku mengembalikannya? Masuk akal. Kalau tidak kau akan menyesal. Kau bilang kompetisi medis dan keracunan Xiang Qian adalah perbuatanmu. Betul, kalau bukan, karena sopir kecil itu terus-menerus menggagalkan rencanaku. Aku pasti sudah membunuh wanita itu sejak lama. Mati.
sudah jatuh ke tangan. Jadi kau benar-benar seorang sopir. Tidak salah. Jiang Qian, kau sungguh menakjubkan. Ketemu satu pacar sebaik ini padamu. Sebenarnya dari awal kita punya beberapa masalah tidak sebaik yang kau pikirkan. Bukankah itu karena dia mengincar latar belakang keluarga Jiang Qian? Ingin jadi menantu yang tinggal serumah, makan, dan tempat tinggal gratis seumur hidup. Itu sih tukang numpang gratis. Apa salahnya jadi tukang numpang gratis? Aku juga mau jadi satu. Bisakah seseorang memberitahu aku di mana aku bisa menemukannya? Aku rela memindahkan seluruh keluargaku. Apa yang kalian bicarakan? Siapa di antara kalian Tuan Jimlong? Aku. Ada apa? Kau punya teman. Menunggumu di luar. Karena ini teman. Kau pergi dulu. Kami akan menunggumu di sini. Baiklah. Aku The sudah film was membawanya. translated and narrated by Kau. M Media. Apa maumu? Sopir kecil. Hari ini aku akan membiarkanmu mati karena tahu alasannya. Beraninya kau menyinggungku Shuangdon. Aku akan mematahkan kakimu hari ini. Kau pikir ini bisa menghentikanku? Kau sudah tertangkap olehku. Kau masih berpikir kau bisa membalikan keadaan sendiri. Kau terlalu naif. Sopir kecil. Kau belum dihentikan. Anak buahmu terlalu lemah. Jangan sombong. Tunggu saja. Ya, tunggu saja. Aku baru saja akan meneleponmu. Orang yang kusuruh kau urus adalah dia. Patahkan kakinya untukku. Aku akan memberimu komisi 10 kali lipat. 10 kali lipat. Kau gila. Kenapa kau memukulku? Tuan muda, ini semua salahku. Mohon maafkan aku. Apa latar belakang sopir kecil ini? Bukankah Bai Xiang memberitahumu? Jangan menindas orang baik. Baiklah, kulepaskan kali ini. Lebih hati-hati lain kali. Tuan muda. Ya, Aku terus merasa pertemuan hari ini aneh. Tanyakan, apa yang dia coba lakukan? baik Tuan muda. Jika dia berani tidak memberitahu kita, aku akan mematahkan kakinya hari ini. Bukan? Apa yang kau lakukan? Pergi. Tidak, bukan seperti itu. Aku akan menceritakan semuanya. Saudara Jiang, aku bertanya pada bartender dan tahu kau ada di sini. Malam ini, siapa sebenarnya yang mencarimu? Bukan teman, tapi Shuangdong. Itu dia. Dia awalnya ingin memberiku pelajaran, tapi akhirnya aku yang mengajarinya. Kau baik-baik saja, Tentu saja aku baik-baik saja. Tuan muda, Tuan muda. Ini semua orang kita sendiri, katakan padaku. menurut pengakuan Shuangdon, Dian dan Sang Haibo bersekongkol. Dia menggunakan reuni kelas sebagai alasan untuk memancing Nona Shang keluar dari rumah keluarga Shang, lalu Sang Haibo akan kembali ke kediaman Shang dan mengambil tindakan. Apa katamu? Tidak. Saudara Jiang, ini adalah konspirasi yang telah lama direncanakan Xiang Haibo. Xiang Qian, apa yang mereka inginkan di rumahmu, layak direncanakan dengan cermat oleh Xiang Haibo. Sebuah buku yang ditinggalkan kakakku, Kitab Suci Pengobatan. Kitab Suci Pengobatan. Tepat sekali, pengetahuan medis terbaik keluarga Xiang kami, semuanya berasal dari buku ini. Sepertinya untuk menyembuhkan penyakitku sepenuhnya, aku harus menemukan Kitab Suci Pengobatan, tentunya. Sang Haibo juga mengincar Kitab Suci Pengobatan. Kau benar. Pengemudi percepat. Kuharap kita tidak terlambat. Paman ketiga. Paman ketiga, apa yang terjadi? Itu Sang Haibo. Ya, itu dia. Dia mencuri kitab suci pengobatan keluarga Shang kami, membuatku pingsan dengan pistol setrum, dan lari. Paman ketiga, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya sedikit pusing. Aku akan baik-baik saja setelah istirahat. Tapi kalian berdua, bagaimana kalian bisa bersama lagi? Panjang ceritanya. Singkatnya, itu adalah skemas The Xiang film Haibo was untuk membuat kita pergi, translated and sehingga dia narrated bisa by memanfaatkan Media. situasi. Saudara Jiang, Tuan ke-8. Kitab Suci Pengobatan. Ini benar-benar harta karun medis. Kitab suci pengobatan. Kerja bagus. Tuan ke-8. Aku berusaha keras untuk buku ini. Bagus. Uang yang kau berutang padaku mulai hari ini dihapuskan.
Kata-kataku adalah ikatan. Bukankah masih ada 1 miliar sebagai kompensasi tambahan? Kepalaku, bagaimana aku bisa melupakan itu? Kemari aku akan memberimu kartunya. Kau tidak punya kredibilitas. Kredibilitas. Kau terlalu naif. Pergilah dengan tenang. Aku yakin dalam perjalananmu ke alam baka, akan ada banyak penjudi yang menemanimu. Berani meminta 10 miliar kepadaku, aku menghina. Anjing tetaplah anjing. Selalu merangkak. Paman ketiga. Darah saudara Jiang berwarna emas. Ada apa paman ketiga? Shangqian darah emas ini. Kalian semua melihatnya. Apa yang terjadi? Shangqian, 30 tahun yang lalu. Kakekmu menyelamatkan seseorang. Orang itu juga memiliki darah emas. Namun, dengan kakekmu yang memiliki keterampilan medis yang luar biasa, orang itu disembuhkan. Aku tidak pernah mendengar kakak menyebutkan ini. Pada saat itu, kakekmu hanya memberitahuku secara lisan. Dia tidak mencatat kondisi orang tersebut. Tapi sekarang, melihat seseorang dengan darah emas lagi, aku memiliki beberapa keraguan. Jiang Long telah bersusah payah untuk menjadi sopir keluarga Shang, seorang pengawal. Mungkinkah dia berharap suatu hari nanti untuk menyembuhkan penyakitnya sendiri? Memang, Tapi ayahku sebelum dia meninggal, tidak memberitahuku cara mengobati penyakit ini. Jadi, aku juga tidak berdaya. Apa darah emas ini serius? Jika tidak ada yang serius, itu bisa tidak diobati kan? Shangqian. Sebenarnya aku dari keluarga Long di Jingcheng. Apa? Kau tahu salah satu dari 4 keluarga besar Jingcheng? Keluarga Long. Keluargaku memiliki penyakit genetik ini. Darah kami berwarna emas. Setiap orang dengan penyakit genetik ini biasanya tidak hidup lebih dari 40 tahun, mungkin bahkan tidak sampai 30. Jadi, apakah itu berarti kakak Jiang juga? Dulu kakekmu Zhang Yinxi merawat seseorang. Itu paman keduaku. Awalnya paman keduaku tidak terlalu memperhatikan. Sampai dia mencapai usia 40. Dia mulai mencari alasannya. Dia menemukan itu perbuatan kakekmu. Jika itu masalahnya, mengapa kau tidak langsung datang ke keluarga Sam saat itu dan biarkan keluarga Sam mengobatimu? Itu sudah terlambat. Saat paman keduaku menyadarinya, ayahku sudah meninggal. Sekarang di keluarga Long, hanya tersisa 2 generasi pamanku dan aku. Senior Xiang Yixi sudah lama meninggal dunia. Jadi aku datang ke kota Songgu sendirian untuk mencari cara menyembuhkan diriku sendiri. Tapi kakak tidak memberitahu kita cara menyembuhkan penyakit darah emas ini. Kakekmu seorang pria dengan pengetahuan medis yang mendalam, memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Hampir setengah dari apa yang dia pelajari berasal dari kitab suci pengobatan keluarga Shang. Aku juga telah membaca kitab suci pengobatan dan tidak ada catatan tentang cara mengobati penyakit ini. Jika begitu, aku hanya bisa pasrah pada takdir. Namun, masih ada secercah harapan. Apa harapannya? Paman ketiga cepat beritahu aku. Kitab suci pengobatan keluarga Shang hanyalah paruh pertama dari versi keluarga Lin. Jika kita bisa mendapatkan paruh kedua dari versi keluarga Lin, penyakit Jianglong, mungkin ada harapan. Apa? Keluarga Ling. Betul. Keluarga Shang kami dan keluarga Lin selalu berselisih. Sekarang kita punya target. Aku punya rencana. Kau punya rencana. Lihat saja. Nona Zhang. Anda tidak memanggil saya ke sini hari ini hanya untuk minum teh kan? Betul. Jadi Anda di sini untuk mempermalukan saya? Nona Lin, kau salah paham. Aku tahu kau kalah di kompetisi medis. Masih dendam. Untuk menghilangkan keraguanmu, aku bersedia bertaruh denganmu lagi. Apakah itu benar? Aku datang jauh-jauh. Ini bukan perkara sepele. Bagus. Namun jika kita hanya mengadakan kompetisi kering tanpa memilih sesuatu sebagai taruhan, bukankah itu terlalu membosankan? Jadi apa yang ingin kau pertaruhkan? Jika Anda kalah, Anda berikan saya sopir Anda. Bagaimana? Perempuan bodoh ini untuk mengajukan permintaan seperti itu secara langsung. Aku mungkin akan mengikuti arus saja. Dan bagaimana jika kau kalah? Saya punya ginseng liar berusia 1000 tahun di rumah yang bisa saya pertaruhkan. Setuju. Namun, bagaimana kau ingin berkompetisi? Saya rasa tidak perlu merepotkan. Bagaimana kalau kita menyelesaikannya dalam 1 ronde? Agar adil, bagaimana kalau kita menggunakan dia sebagai pasien untuk diagnosis praktis kita? Bagaimana menurutmu? Apa yang ingin kau lakukan? Jangan bergerak.
Kau sungguh kurang. Seharusnya. Karena terlalu memanjakan diri akhir-akhir ini. Dan lengan kirimu patah. Jangan bicara. Nona Chang, apakah Anda sudah selesai diagnosis? Benar, sekarang giliran saya. Tuan muda, Anda pernah menjalani nefrektomi sebelumnya. Anda pernah menderita penyakit ginjal, bukan? Betul, aku di sini justru karena aku didiagnosis kekurangan yang parah. Wanita muda itu baru saja bilang aku terlalu memanjakan diri. Itu tidak mungkin. Aku belum punya pacar selama 3 tahun. Bagaimana kau bisa bilang aku terlalu memanjakan diri? Selain itu, tangan kiri Anda seharusnya mengalami patah tulang sekitar 6 bulan yang lalu. Apakah saya benar? Kau sungguh luar biasa. Kau benar sekali. Nona Zhang, sepertinya Anda tampil sangat baik dalam kompetisi keterampilan medis. Aku mengaku kalah. Sopirku sekarang menjadi milikmu. Anak muda. Waktu itu, putri aku menyebutmu kepadaku terakhir kali. Dalam kompetisi medis kudengarkah tampil dengan sangat baik. Saya telah belajar kedokteran sejak kecil. Dan secara tidak sengaja terjun ke profesi ini. Kau benar-benar luar biasa untuk usiamu. The film was Manajer Lee, translated mengapa kau and tidak mengatur narrated agar by pemuda M ini Media. dipindahkan ke kamar dalam kami? Dia bisa menjadi sopir Lingqiu dan menjaganya. Tolong. Lingqiu, tahukah kau apa yang telah kau lakukan? Ada apa, Ayah? Ini gadis yang saya menangkan dalam taruhan. Gadis bodoh. Kau berada di kompetisi medis itu. Kau bahkan tidak menang. Gadis yang itu, menurutmu, apakah dia akan dengan santai setuju untuk duel medis denganmu? Maksudmu? Jinglong dan Jiang Qian sengaja membiarkan aku menang. Ini konspirasi mereka. Kurasa kemungkinan besar begitu. Lalu kenapa kau membawanya pulang? Aku memberinya kesempatan. Aku akan lihat apa yang sebenarnya mereka rencanakan di rumah kami. Aku mengerti. Tidak. Berhenti. Kau benar-benar di sini untuk kitab suci pengobatan. Jinglong, aku sangat mempercayaimu. Kau benar-benar berkonspirasi dengan Jiang Qian untuk mencuri buku dari rumahku. Tuan Lin, Nona Lingqiu. Karena saya sudah tertangkap. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi kau benar-benar salah paham tentang keluarga Xiang. Mencuri buku itu adalah ide saya sendiri. Apa kau pikir aku akan percaya itu? Si Jalang Jiang Qian bekerja sama denganmu dengan sangat baik. Beraninya kau bilang dia tidak memerintahkannya. Saya sudah tertangkap olehmu. Apakah perlu berbohong padamu? Kau pencuri buku. Begitu benar. Kau pasti pencuri kambuhan. Jika kau tidak menjelaskan semuanya hari ini, aku akan memastikan kau menanggung akibatnya. Tuan Ling, apa yang akan saya katakan? Menyangkut keluarga Lin dan Shang. Apa kau yakin ingin mereka mendengar ini? Semua orang sudah pergi. Bicaralah, apa rahasianya? Saya aslinya dari Jingcheng. Saya pergi ke keluarga Xiang untuk sebuah buku. Kau tidak sedang membicarakan kitab suci pengobatan kan? Tepatnya, Apa keluarga Xiang benar-benar memiliki kitab suci pengobatan? ya. Dulu Xiang Gesi membeli satu dari pasar gelap. Buku itu adalah buku yang keluarga Ling kami hilangkan. Jadi, kitab suci pengobatan masih di tangan keluarga Xiang? Itu telah dicuri oleh Sang Haibo. Sang Haibo. Ulangi sekali lagi. Sudah dikonfirmasi. Beberapa pendaki di Gunung Shonggu menemukan mayat Xiang Haibo.
Bagaimana dia meninggal? Sepertinya dia ditikam. Baiklah. Kau bisa pergi. Paman ketiga Xiang Haibo dia. Aku tahu segalanya. Orang yang menginginkan kitab suci pengobatan keluarga Xiang kami, bukanlah Xiang Haibo. Itu orang lain. Apa kau pikir aku akan mempercayaimu? Apa kau yakin? Aku yakin. Kau boleh pergi. Ayah, apa yang terjadi? Mayat Xiang Haibo ditemukan di The film pegunungan. was Apa? translated Dia and sudah mati. narrated by Ini tidak M mungkin berita Media. palsukan. Hal semacam ini tidak bisa dipalsukan. Tuan Ling, senior Xiang Yixi sudah lama meninggal dunia. Aku masih tidak percaya kau. Sejak kau datang ke keluarga Ling kami, kau tidak akan pergi. Apa yang akan kau lakukan? Kenapa kau menyakiti dirimu sendiri? Darah emas. Entah aku menyusup ke keluarga Xiang atau keluarga Ling. Itu untuk menyembuhkan penyakit ini. Kau menderita penyakit darah emas. Tuan Ling tahu tentang penyakit ini. Aku masih tidak percaya kau. Bagaimana kalau begini? Aku akan membantumu menemukan kitab suci pengobatan yang hilang dan kau berikan padaku yang telah kau simpan dengan aman agar aku bisa menyembuhkan penyakit ini. Kau tidak punya bukti. Kenapa kami harus mempercayaimu? 7 hari. Aku hanya butuh 7 hari. Aku pasti akan menemukannya lagi. Apakah kau begitu yakin? Tentu saja aku akan membutuhkan bantuan Tuan Ling. Selama kau bisa mengembalikan kitab suci pengobatan kepada pemiliknya yang sah, bantuan macam apa? Aku akan membantumu dengan apapun. Aku baru saja dengar bahwa Xiang Haibo sudah mati. Betul. Sepertinya orang yang menginginkan kitab suci pengobatan bukan hanya Xiang Haibo. Apa maksudmu? Karena pihak lain begitu tidak sabar untuk mendapatkan kitab suci pengobatan. Keluargamu harus menyebarkan berita bahwa buku itu telah dicuri olehku. Ini hal yang bagus. Tentu saja kita masih membutuhkan dukungan penuh dari Tuan Ling. Jangan khawatir, aku juga ingin tahu. Siapa dalang di balik semua ini? Kitab suci pengobatan. Seperti yang diduga itu adalah kitab suci keluarga Jiuweiu. Hari ini akhirnya aku bisa melihat wujud aslinya. Tuan Hu. Ada apa? Kenapa kau panik sekali? Kabar baik. Kabar baik apa? Baru saja menerima kabar. Semalam keluarga Lin dirampok. Perpustakaan mereka dicuri. Dan jilid kedua kitab suci pengobatan itu dicuri oleh pencuri. Ini semakin menarik. Apa kau tahu siapa yang melakukannya? Kami belum mengetahuinya, tapi ada sesuatu yang sangat aneh. Apa itu? Kudengar beberapa hari yang lalu, nona muda keluarga Xiang, sopirnya dipecat, tetapi dibawa oleh nona muda keluarga Lin. Sopir muda ini benar-benar tidak sederhana. Kirim seseorang untuk menyelidiki latar belakang orang ini. Dan lihat, di mana dia tinggal. Aku sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki. Suruh Raja Iblis ke-8 menangani masalah ini. Biarkan dia pergi. Itu berarti akan ada lebih banyak kematian. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Cepat beritahu semua orang. Ya, aku akan segera melakukannya. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Kudengar sopir muda ini memiliki perasaan yang mendalam terhadap nona muda keluarga Xiang. Kirim seseorang untuk membawa nona muda keluarga Xiang ke kediamanku. Dimengerti. Tuan, kiriman Anda. Aku tidak memerintahkan ini. Katakan padaku, di mana kau menyembunyikan buku itu? Kau. Ini adalah serangan mental. Kau adalah Raja Iblis ke-8 dari organisasi pembunuh awan iblis. Bagaimana kau mengenalku? Dengan aktingmu yang buruk. Aku sudah lama mengetahuinya. Katakan siapa yang mengirimmu. Kau tidak akan pernah tahu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu. Itu bajingan tua Hu Shengkan. Bagaimana kau mengenalnya? Jangan pedulikan. Bawa dia pergi. Halo Bei Xiang, ada The apa? film was translated and narrated by M Media. Sebaiknya kau menjauh. Kalau tidak, jika Shang Qian terluka, itu tidak akan baik. Hanya saja. Saudara Jiang, Tidak apa-apa. Tuan muda, bangunkan dia. Dan tanyakan kemana dia membawa Xiang Qian. ya. Baiklah.
Baiklah. Aku akan pergi melihat-lihat. Anak muda, gerakan yang bagus. Serangan mental. Sayang sekali itu tidak berguna melawan orang tua ini. Nak tenaga dalammu cukup bagus. Kekuatan dalam dirimu orang tua juga tidak buruk. Paruh kedua kitab suci pengobatan. Apakah ada padamu? Memang, Bagaimana kalau begini? Kita bekerja sama. Menggunakan kedua bagian kitab suci pengobatan untuk menciptakan dinasti medis. Dan biarkan dunia memuja kita. aku tidak punya ambisi sebesar itu. Aku tidak menyangka pada akhirnya semuanya akan sia-sia. Dia sudah bunuh diri. Kitab suci pengobatan. Buku itu benar-benar ada padanya. Kitab suci pengobatan. Saudara Chiang, bisakah kau berhenti mondar-mandir? Langkah kakimu membuatku pusing. Jadi apakah itu berhasil? Darahnya mulai berubah warna. Bagus. Upaya semua orang tidak sia-sia. Sahabat muda Jiang, sekarang setelah kau sembuh, apa rencanamu? Aku berencana untuk kembali ke Qingcheng untuk menemui paman keduaku dan mendiskusikan masa depanku dengan Sang Qian. Bagus. Aku setuju dengan itu.